Tapi intinya adalah tadi dikatakan memang kalau kita lihat eh, contohnya adalah ketika presiden menghadiri uh, menjadi saksi kemudian disiarkan pada perkawinannya Aurel misalnya gitu. Saya kira itu menjadi menarik karena tadi dikatakan kepentingan siapa gitu. Itulah kemudian saya katakan di makalah saya sebenarnya di sini bahwa sebenarnya dunia media massa sekarang ini menurut saya pada kondisi yang perang tanding gitu, perang massal itu. Jadi kalau di wayang itu kalau ada yang nonton wayang itu kayak perang perang Baratayuda gitu, itu ada cakil, ada macam-macam tuh bertanding di situ. Nah sekarang yang jadi demikian gitu. Jadi disrupsi digital ini sudah menciptakan ekosistem media yang sangat jomplang gitu, jomplang gitu. Jadi persaingan usaha yang tidak sehat. Ya, ini digital utama dengan media tadi katakan konvensional, tapi saya juga masih menyebutkan media arus utama. Jadi ada sesuatu yang menurut saya itu pertarungan yang kemudian luar biasa. Bahkan di iklan misalnya, tadi kepentingan dikatakan kepentingan misalnya gitu, kepentingan tadi misalnya iklan saja sekarang kalau ada kemarin ada penelitian dari penelitian itu mengatakan bahwa memang sekarang ini 56% lebih ya itu memang masih sudah uh, ada pada iklan media-media yang sebenarnya bukan memproduksi berita, justru yang media-media yang memproduksi yang berita, konten-konten ya berita itu malah kemudian sekarang ini masih sudah sangat jauh tinggal. Sehingga itulah kemudian saya katakan betul-betul terjadinya perang massal gitu. Apalagi ketika kemudian pandemi COVID ini menyerbu, maka kita lihat kawan-kawan saya satu persatu media konvensional ini rontok gitu. Ini memang menurut saya juga tantangan bagi media gitu. Apakah dia bisa tahan terhadap situasi ini atau kemudian dijadikan sesuatu yang untuk bergerak bangkit. Ya tentu pilihannya tentu ada juga keniscayaan kalau tidak berubah ke digital itu. Saya kira kita juga melakukan semacam itu. Tapi bahwa regulasi itu belum ada gitu. Regulasi itu belum ada. Jadi kemarin mungkin Mas Agus sudah bicara juga di forum yang lain bahwa sekarang kayaknya baru Australia ya yang berhasil membuat undang-undang itu gitu. Jadi itu yang kemudian menurut saya situasi jomplang ini karena memang belum ada undang-undang ke sana lah. Lalu pertanyaan kemudian menjadi pertanyaan ketika kemudian tawur masal tadi, maka publik kemudian membaca medsos-medsos itu kemudian. Ya mungkin Mas Abdurrahman bisa dimaklumi kalau kemudian kalau kita lihat tayangan yang tadi presiden di Aurel itu dalam waktu berapa jam sudah 5 juta pemirsa. Luar biasa itu. Jadi dan kalau sudah 5 juta itu apa artinya? Iklan yang masuk gitu. Jadi itulah kemudian masuklah pertempuran di sini. Makanya kemudian kepentingan publik yang mana tadi betul gitu. Artinya bahwa ketika kepentingan publik untuk iklan, kepentingan publik ya benar itu. Tapi pertanyaannya juga etiskah itu gitu. Jadi kemudian yang berikutnya kalau panitia bisa menampilkan kalau saya. Jadi ketika kemudian terjadi semacam itu, maka yang kemudian yang terjadi adalah gelembung-gelembung media sosial ini menjadi untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan seterusnya menjadi menarik. Jadi bahkan sekarang kalau kita lihat YouTube itu sudah menjadi bagian dari seluruh mungkin media terbesar ya karena itu sekarang orang-orang sudah mulai betul tokoh-tokoh ini membuat satu pernyataan kemudian mereka membuat acara-acara semacam podcastan di YouTube ini. Ya, itu yang kemudian ya terjadilah temburan tadi. Nah, pertanyaannya juga ketika kemudian media sosial itu betul nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian penyesatan publik banyak sekali kan, bahkan Kominfo sudah membuat pernyataan bahwa dalam akhir tahun aja sudah 2008 hoax muncul. Jadi tidak benar. Kemudian
apalagi di COVID ini, ada dalam waktu sampai hampir 2 tahun ini ada 2000 lebih ya, 2000 lebih hoax yang kemudian menjadi cerita-cerita yang menarik. Nah, inilah yang kemudian saya katakan ketika kemudian etika jurnalistik kita dilabrak habis oleh sesuatu yang kemudian belum ada aturannya, maka kemudian melihat itu kepentingan informasi tanpa artinya digunakan untuk kepentingan informasi tanpa harus lihat kepentingan tadi. Ya, saya beruntung kemarin Kapolri kemudian sudah mencabut cepat-cepat telegram yang menyatakan kalau media massa dilarang memuat atau menampilkan tentang polisi yang arogan dan seterusnya. Nah, itu kan tapi beruntung Kapolri sebenarnya mencabut, karena kalau tidak, wah itu menjadi repot lagi gitu. Kepentingan publik yang mana lagi tadi pertanyaannya. Jadi saya kira apa itu kemudian yang kemudian terjadi ketika terjadi harus kita akui tadi sudah dikemukakan ada munculnya buzzer dan seterusnya. Itu juga membuat kadang-kadang teman-teman ini memunculkan sesuatu kritik dilabrak habis oleh entah ya pro siapa, tapi yang jelas itu entah dia bermaksud baik atau tidak, tetapi yang jelas kemudian sampai kemudian teman-teman itu merasa bahwa ada sesuatu yang perlu perlu diluruskan, ketakutan sampai ketakutan. Nah, itu yang kemudian kepentingan publik juga bisa tersandera demikian. Karena itu maka ketika kemudian itu maka terjadilah kemudian bagaimana media ini berusaha sama-sama menegakkan etika jurnalistik, dan bagaimana regulasi tadi yang sudah ditetapkan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Tadi memang betul bahwa pers gitu dulu memang dikatakan pers bebas bertanggung jawab, tapi sebenarnya pers bebas bertanggung jawab itu adalah pers yang baik sebenarnya, cuman memang kemudian dimanfaatkan. Saya sebagai pelaku media sudah merasakan itu ya. Maka saya dari dulu kami mendengungkan, saya pers Pancasila itu punya suatu kapasitas yang bagus, memang itulah pers kita gitu. Nah, kalau itu sudah diugemi gitu, maka saya optimis bahwa kepentingan publik tadi bisa dilaksanakan. Nah, itu kemudian lalu apakah kemudian media massa sekarang dikatakan media massa konvensional atau media arus utama? Sekarang posisinya di mana? Pak Presiden ketika Hari Pers Nasional itu mengatakan bahwa ada kepercayaan bahwa 60% kepercayaan publik masih pada media konvensional. Tapi jangan lupa medsos juga 40%. Ini yang kemudian menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Karena apa? Karena terakhir kita tahu bahwa survei Microsoft misalnya yang menyatakan bahwa kita itu dunia maya kita, survei mereka di Digital Society di survei itu bahwa kita sangat rendah, turun gitu. Jadi karena apa? Karena literasi media di sana memang tidak ada. Karena itu menurut saya bagaimana pers ini atau kita semua juga ikut mendidik, meliterasikan publik untuk bisa bersama-sama membuat media itu betul-betul kepentingan publik. Karena seperti kita ketahui bahwa memang sebenarnya kalau media itu memang bagaimana media yang berkualitas itu adalah media yang sangat berpihak ke publik, jelas untuk kepentingan publik. Media yang berkualitas yang disebutkan di sini adalah semua aturan-aturan yang ada di media di kode etik jurnalistik dan seterusnya itu adalah menuju pada kepentingan publik. Nah, media yang berkualitas itu yang di sana. Nah, itu di akhir ini saya menyampaikan bahwa PR besar kita adalah bagaimana kita menciptakan suasana itu, literasi media, terutama media sosial yang kemudian sekarang ini kita sangat terpuruk.